saya Muhammad Iqbal Fadillah dengan NIM 251080111 dengan Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis dari kelas D. Saya ingin menerangkan kembali penjelasan dari Bapak Furkon dan saya sampaikan kepada teman saya. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Sekalian Irwan, bisa dipanggil Aska. Saya kuliah di UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Sains dan Teknologi, prodi Sains Biomedis. Nah, Gitu. Kamu tahu gak ilmu itu apa? Nggak tahu. Nah, Apa itu? jadi saya jelasin. Jadi ilmu itu dalam bahasa Arabnya itu al-alimu. Nah, itu hurufnya ada 3, yaitu ain, lam, dan mim. Nah, sebenarnya kamu tahu gak dalam huruf tersebut tuh ada hurufnya tersendiri? Nggak tahu. Nah. Apa tuh isinya? Nah, maknanya gitu, maknanya. Nah, contoh nih ain dan maknanya itu adalah sabar. Sabar kita menuntut ilmu. Contohnya dalam proses pembelajaran, kayak dosen ini menerangkan materi kan nggak semuanya tuh mahasiswa itu paham. Ada yang sekali dengar langsung paham, terus juga ada yang berkali-kali langsung paham. Contoh kita ambil dari Imam Syafi'i ini. Nah, Imam Syafi'i ini kan ibaratnya kayak seorang pengajar nih yang mempunyai 10 murid. Nah, beliau itu 10 murid itu dipelajarin 10 murid itu diajarin pelajaran tersebut. Terus salah satu murid itu ada yang bingung atau gak paham sama sekali gitu. Terus bingung, terus beliau itu mengulang terus menerus sampai dalam salah satu murid itu beliau itu nanya satu per satu. Nah, dan mereka itu paham, dan mereka ada yang paham. Terus juga ada yang salah satu murid itu juga beliau itu nanya. Nah, dia kabur dan diketahui oleh Imam Syafi'i. Nah, tahu gak apa yang Imam Syafi'i lakuin? Apa itu? Nah, Imam Syafi'i ngelakuin kayak ngajarin itu sendiri, kayak les privat gitu. Oh, ya les dia privat. tadi nggak paham tadi ya? Ya, karena dia gak paham. Nah, terus beliau itu ngajarin, tahu gak sampai berapa jam? Nggak tahu. Nah, dia itu ngajarin dari Ba'da Zuhur sampai sebelum asar. Itu kan Ba'da Zuhur tuh ya setengah satu ya, anggapannya setengah satu. Terus sebelum asar tuh ya 15-an. anggapannya ya 15-an lah. Nah, terus tahu gak apa jawabannya? Apa? Dari beliau itu? Dia jawabnya gini, Masya Allah, saya belum paham katanya. Nah, kalau kita nih jadi guru ya pasti kan kita tuh kayak merasa kesal gitu kan, kecewa karena jawabannya ya seperti itulah. Karena kita kan udah ngajarin udah lama-lama gitu, jawabannya malah kayak gini, kayak jawabannya gak paham gitu. Ya itulah makna dari kata ain, itu adalah sabar. Nah, yang kedua itu adalah lam. Nah, lam itu dimaknai kata semangat. Semangat itu ya sabar. Kita semangat dalam menuntut ilmu. Ya kalau misalkan kita nih gak ada semangat, ya pasti gak bakalan masuk ke otak kita ya ilmunya. Terus sesuatu yang kita lakukan itu harus dengan semangat gitu. Ya itulah kata dimaknai lam itu dimaknai kata semangat. Nah, terus yang terakhir itu adalah mim. Nah, mim itu artinya tawadu. Yaitu adalah rendah hati. Rendah hati, meskipun kita sudah paham dengan materinya, kita tuh selalu rendah hati lah ya, tidak selalu sombong, karena ilmu yang kita dapatkan itu masih terbatas. Nah,
Jadi kalau kita rendah hati, mau intinya rendah hati, terus mendengarkan materi, terus mendengarkan pendapat teman. Nah, ilmu itu bakal berkembang lah kalau kita pelajarin terus. Ya itulah makna kata mim dimaknai kata rendah hati. Ya begitulah yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.